Halo, selamat datang Bapak Ibu Guru. Bersama saya Miftah Putu. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya monitoring ujian siswa dengan menggunakan akun guru sekaligus download hasil ujian tes siswa dan juga download analisis data daripada ujian yang sudah selesai. Masuk halaman seperti ini, kita masukkan username dan password. Kalau saya pakai username-nya ini, lalu password saya. Nah, setelah masuk ke halaman portal beranda CPT SMKAW untuk memonitoring siswa saat ujian, silakan Bapak Ibu Guru ketik tes ya atau klik tes di sini. Kemudian pilih monitoring tes. Nah, setelah monitoring tes kita disuruh untuk memilih nama tes, kita pilih. Jadi di sini mungkin ada beberapa mapel yang bersamaan saat diujikan, kita pilih mapelnya atau modulnya. Ya, ini karena tesnya ini. Kemudian nama grup atau kelas. Kalau ini yang diujikan hanya dua kelas, yaitu FKK dan juga TKJ. Nah, kita bisa pilih semua grup dulu biar kelihatan. Kemudian nama user, kita bahkan bisa mengecek satu persatu anak untuk monitoringnya, tapi saya biasanya lebih enak melihat langsung semua user. Nah, dari monitoring ini Bapak Ibu Guru bisa langsung ditandain siswanya lalu dihentikan tes. Jadi meskipun siswa saat mengerjakan ya, saat berjalannya waktu, Bapak Ibu Guru bisa langsung hentikan tes, atau di sini juga ada menunya. Di sini hentikan dan simpan. Nah, ini akhirnya nanti siswa akan selesai dengan sendirinya. Terus Bapak Ibu Guru juga bisa menambahkan waktu di sini. Ini juga ada. Jadi di sebelah kanan ini setelah nama siswa, ini nama siswa ya. Ini saya simulasikan dengan siswa simulasi 2, kemudian siswa simulasi 1. Mapelnya sama ini, tesnya ya, tesnya sama. Ini kelasnya, grupnya yang berbeda. Jadi yang siswa simulasi 2 ini ada di grup TKJ dan farmasi, ini hanya contoh. Yang siswa simulasi 1 ini berada di semua grup karena untuk simulasi. Nah, ini Bapak Ibu Guru sekali lagi punya opsi untuk hentikan tes dan simpan untuk siswa-siswa yang belum menyelesaikan tes. Kemudian tambah waktu kalau siswa yang terhambat oleh perangkat yang error atau trouble, silakan Bapak Ibu Guru bisa tambahkan waktunya. Waktu itu adalah durasi saat mengerjakan, bukan durasi saat waktu soal itu muncul atau hilang. Jadi ada waktu soal muncul dan hilang, dan ada durasi mengerjakan, itu beda. Kalau tambahkan waktu ini yaitu menambahkan durasi saat mengerjakan. Nah, kemudian bisa menghapus semuanya. Siswa yang kita tandain ini yang bisa dihapus. Jadi kita harus menandai dulu baru kita pilih action yang 3 ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian ini di sini ada statusnya. Status ini saat siswa mengerjakan, dan yang satunya sudah selesai dan tersimpan. Namun bisa nanti diklik ulangi tes. Kalau siswa ini sudah selesai dan tersimpan, Bapak Ibu Guru masih punya opsi untuk memberikan toleransi bagi siswa untuk mengulangi tes. Nah, ini posisi masih dikerjakan sehingga bisa kita tambahkan waktu dan juga kita hentikan saat mengerjakan. Nah, biasanya sebelum anak-anak logout, kalau anak-anak mengerjakan atau siswa-siswi mengerjakan soal itu biasanya sampai waktunya habis dan belum di logout, itu nanti statusnya di sini akan tetap dikerjakan karena siswa belum menekan hentikan tes. Nah, kalau sudah menekan hentikan tes, sekali lagi statusnya akan berubah menjadi selesai dan tersimpan. Kalau belum menghentikan tes atau keluar secara otomatis karena waktunya habis, nah maka dikerjakan. Statusnya masih dikerjakan. Nah, ini kalau status masih dikerjakan, Bapak Ibu Guru kalau download hasil nilainya itu tidak akan bisa di-download karena statusnya masih dikerjakan. Nah, agar bisa masuk ke dalam download hasil tes,
Bapak Ibu guru silakan ditandain siswa yang statusnya belum dikerjakan, lalu kita tandain semuanya saja. Kalau mau download hasilnya kita tandain di sini, jadi nanti tercentang semuanya sebanyak siswa yang ikut ujian. Lalu kita klik di sini, hentikan dan simpan semua. Lalu klik ya, hentikan dan simpan hasil. Nah, akhirnya status di sini ya, status yang siswa simulasi 2 tadi sudah menjadi selesai dan tersimpan. Nah, kalau sudah selesai dan tersimpan ini, baru kita bisa download hasil seluruh siswa yang sudah tersimpan. Nah, untuk downloadnya kita pergi ke hasil tes peserta. Jadi kita pilih tes, kemudian pilih yang paling bawah ini hasil tes peserta, kita klik. Nah, untuk download hasil tes siswa, kita pilih nama tesnya. Tadi nama tesnya ini kelas 10 mapel simulasi, kita klik. Lalu kita pilih nama grup. Nama grupnya yaitu FKK. Bisa nanti Bapak Ibu guru download per kelas. Ini saya pilih semua grup ya. Ini saya pilih semua grup. Kemudian nama user. Akhirnya di sini muncul siswa-siswa yang ikut ujian beserta nilainya atau skor. Nah, untuk download hasilnya kita klik ekspor data. Di sini ya, kita klik ekspor data. Lalu kita pilih downloadnya ini per detail, ekspor detail data atau data per materi atau respon data. Kemudian untuk download hasil analisis data. Jadi setelah tes Bapak Ibu sudah bisa download analisis data. Di sini ya, di sebelah kiri ini ada analisis data. Kita bisa ada beberapa pilihan analisis butir soal. Mungkin kita bisa contohkan beberapa saja, nanti yang lainnya silakan dibuka Bapak Ibu guru. Analisis kegagalan juga ada, bahkan di sini analisis kemampuan juga. Kita salah satu saja contoh analisis butir soal. Nah, di sini bisa kita pilih tes dari analisis butir soal, dari analisis butir soal tadi. Nah, kita pilih tes yang ini tadi. Nah, akhirnya di sini ada analisisnya Bapak Ibu guru masing-masing soal. Di sini nomor soal ke-1 dari seluruh siswa yang menjawab, tingkat kesukarannya ini 170% sukar. Kemudian daya pembedanya 3,4, butir sangat bagus. Kemudian jumlah benar 0 peserta. Nah, jadi tidak ada yang benar pada soal berikut ini. Nanti Bapak Ibu guru bisa menerangkan di kelas ketika siswa kesulitan dengan soal berikut ini. Kemudian jumlah salah ada 17 peserta. Dan lainnya juga seperti itu. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu guru bisa melihat mana sih soal yang untuk siswa ini merasa kesulitan, nanti bisa diberikan semacam penguatan atau pembelajaran kembali, katakanlah remedial pada materi-materi tertentu. Itu saja yang perlu saya sampaikan dari analisis data. Untuk yang lainnya nanti silakan dicoba masing-masing Bapak Ibu guru untuk melihat fitur-fitur daripada CBT SMK Abdurrahman Wahid. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dari seluruh tutorial yang sudah kami berikan selaku proktor dan juga teknisi, silakan ditanyakan via Japri ke Pak Mas Rodi atau saya secara pribadi.